Setelah menyaksikan deretan Cina yang sekali lagi terpecah belah menjadi banyak kerajaan pasca keruntuhan dinasti Han, mereka kembali disatukan kembali di bawah nama dinasti Sui yang berkuasa dalam waktu yang sangat singkat. Dinasti Sui yang didirikan oleh Kaisar Wen dari Sui sempat merasakan masa keemasan utamanya karena berbagai kemajuan, berbagai stabilitas, serta beragam reformasi yang sanggup dicapai oleh sang kaisar. Namun pasca meninggalnya Kaisar Wen, keadaan kekaisaran perlahan mulai mengalami kemunduran akibat kebijakan yang terlalu ambisius dan penindasan rakyat yang berlebihan. Setelah Kaisar Wen meninggal, sang anak yakni Kaisar Yang naik tahta dan serangkaian kebijakannya menimbulkan serangkaian kontroversi dan menjadi penyebab mundurnya Kekaisaran Sui. Kaisar Yang melanjutkan proyek-proyek besar seperti pembangunan terusan besar dan renovasi tembok besar Cina yang membutuhkan tenaga kerja paksa dalam jumlah besar tanpa memperhatikan keadaan ekonomi dan masyarakat yang sedang mengalami masa kesusahan. Selain beragam proyek yang dilakukan oleh Kaisar Yang, perang besar antara Kekaisaran Sui dengan Kerajaan Goguryeo Korea juga menjadi salah satu faktor kemarahan masyarakat kepada dinasti Sui. Dinasti Sui melakukan serangkaian ekspedisi militer yang mahal dan tidak sukses, terutama dalam serangan ke Kerajaan Goguryeo di wilayah Korea. Kaisar Yang ingin memperluas kekuasaannya dan menundukkan Kerajaan Goguryeo yang dianggap sebagai ancaman bagi pengaruh Tiongkok di wilayah Manchuria dan semenanjung Korea. Ekspedisi militer yang terjadi dari tahun 598 Masehi hingga tahun 614 Masehi dan menjadi sebuah bencana bagi dinasti Sui dan masyarakat Cina kuno pada khususnya. Sebuah ekspedisi militer yang berakhir dengan kegagalan total yang menyebabkan kematian jutaan rakyat Cina yang menjadi prajurit di sana, serta menyebabkan krisis kemanusiaan di penghujung perang ketiga pada tahun 614 Masehi. Setelah serangkaian invasi dinasti Sui ke Goguryeo, keadaan dinasti Sui mengalami banyak kemunduran drastis, terutama korban jiwa yang sangat besar. Biaya perang yang sangat tinggi segera menguras kas negara dan menyebabkan kelaparan dan juga kemiskinan di mana-mana. Di tengah keadaan masyarakat yang mengalami keterpurukan akibat pajak yang sangat tinggi, muncullah berbagai pemberontakan utamanya, pemberontakan petani seperti pemberontakan Wanggang yang terjadi pada sekitar tahun 611 Masehi. Hal ini pun juga diperparah dengan keadaan internal kekaisaran, di mana para pejabat pemerintahan tidak lagi mempercayai kaisar yang memaksakan kehendak berperang tanpa melihat efek jangka panjang bagi kekaisarannya. Serangkaian faktor ini pun pada akhirnya memuncak ketika seorang jenderal Sui bernama Li Yuan memberontak pada otoritas kekaisaran. Li Yuan yang merupakan seorang gubernur dinasti Sui dan keturunan keluarga bangsawan menjadi tokoh utama dalam masa transisi kekuasaan. Ia pun pada awalnya adalah seorang pejabat setia dinasti Sui, akan tetapi ketika pemberontakan meletus serta ketidakstabilan meluas, ia segera memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan. Pada sekitar tahun 617 Masehi, dengan dukungan keluarganya terutama putranya, yaitu Li Shimin, Li Yuan melakukan pergerakan dengan memberontak terhadap dinasti Sui. Ia pun segera mendirikan basis kekuatan di Chang'an, ibu kota Sui, dan berhasil menaklukkan kota tersebut. Sementara Li Yuan berkuasa dan membangun dinasti baru, keadaan berbanding terbalik oleh keadaan kaisar dinasti Sui yang pada akhirnya dibunuh oleh bawahannya sendiri yang bernama Yuan Huaji. Setelah kaisar yang terbunuh, Li Yuan menyatakan diri sebagai kaisar dan mendirikan dinasti Tang pada sekitar tahun 618 Masehi dengan gelar Kaisar Gaozu dari Tang. Setelah berdirinya dinasti Tang, masih ada banyak ancaman baik dari kelompok pemberontak maupun sisa-sisa loyalis dari dinasti Sui. Periode awal pemerintahan dinasti Tang diwarnai dengan perang saudara serta kampanye militer untuk menyatukan kembali Tiongkok. Li Shimin, putra kedua dari Kaisar Gaozu, memainkan peran kunci dalam menumpas pemberontakan serta mengamankan perbatasan. Li Shimin, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Taizong dari Tang, adalah tokoh kunci dalam pendirian dan stabilitas awal dinasti Tang yang terjadi sepanjang tahun 618 Masehi hingga tahun 907 Masehi. Ia adalah putra kedua dari Li Yuan, pendiri dinasti Tang yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Gaozu pada sekitar tahun 618 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Sui yang mengalami kemunduran akibat pemberontakan dan korupsi pemerintahan. Sebelum menjadi kaisar, Li Shimin adalah seorang jenderal berbakat yang berperan penting dalam menaklukkan musuh-musuh dinasti Tang. Termasuk diantaranya adalah kerajaan saingan dan panglima-panglima perang yang menguasai berbagai wilayah di seluruh Tiongkok pasca runtuhnya dinasti Sui. Meskipun ayahnya yaitu Kaisar Gaozu mendirikan dinasti Tang, kekuasaan politik saat itu masih belum sepenuhnya stabil. Li Shimin harus bersaing dengan saudara-saudaranya, terutama putra mahkota yaitu Li Jiancheng dan adiknya Li Yuanji dalam perebutan kekuasaan. Pada sekitar tahun 626 Masehi,
Li Shimin melancarkan sebuah kudeta di gerbang Xuanwu di mana ia membunuh Li Jiancheng dan juga Li Yuanji dalam peristiwa kudeta tersebut. Dan setelah kudeta ini, Kaisar Gaozu dipaksa turun tahta dan Li Shimin naik menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Taizong. Peristiwa ini pun menandai awal dari konsolidasi kekuasaan dinasti Tang di bawah masa kepemimpinannya. Setelah naik tahta, Kaisar Taizong melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat kendali pemerintahannya dan memastikan stabilitas dinasti. Kaisar Taizong segera melakukan serangkaian reformasi administrasi besar-besaran di dalam pemerintahannya, seperti mensentralisasi kekuasaan dengan cara memperkuat sistem birokrasi berbasis Konfusianisme dan membentuk pemerintahan yang efisien dengan mengurangi pengaruh keluarga kerajaan dalam dunia politik. Kaisar pun membenahi sistem eksaminasi pegawai negeri dengan cara memberlakukan seleksi ujian yang lebih ketat dan merekrut pejabat pemerintahan berdasarkan kompetensi, bukan hanya karena status keluarga mereka saja. Kaisar pun juga melakukan serangkaian peningkatan efektivitas Dewan Pemerintahan di mana Kaisar Taizong menunjuk penasehat-penasehat yang cakap seperti Wei Cheng untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kaisar pun juga sangat memperhatikan stabilitas ekonomi dan sosial bermasyarakat dengan merumuskan sistem tanah yaitu equal field system dan memberikan distribusi tanah yang lebih merata kepada para petani untuk mencegah konsentrasi kekayaan serta memastikan ketahanan pangan. Kaisar pun juga mereformasi pajak dengan cara meringankan beban pajak rakyat dengan menerapkan sistem pajak yang lebih adil, dan program ini pun didukung dengan pembangunan infrastruktur kekaisaran seperti memperbaiki jalan, kanal, dan juga sistem irigasi untuk meningkatkan pertanian dan juga perdagangan. Tak hanya kebijakan publik saja, kebijakan militer pun juga turut ambil bagian dari serangkaian reformasi-reformasi Kaisar Taizong, di mana sang kaisar berhasil menaklukkan suku nomaden Goktuk pada sekitar tahun 630 Masehi dan menjadikan dinasti Tang sebagai kekuatan utama di Asia Tengah. Setelah berhasil menaklukkan Goktuk, Tang pun memperluas pengaruhnya ke wilayah Tarim Basin dan memperkuat jalur sutra. Ia pun juga membangun hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan tetangga, termasuk di antaranya adalah kerajaan Korea, Jepang, dan negara-negara Asia Tengah. Akibat serangkaian kebijakan reformasi yang dibawa oleh Kaisar Taizong memberikan efek jangka panjang yang sangat besar terhadap dinasti Tang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Keadaan perpolitikan relatif stabil karena reformasi administrasi berhasil memperkuat birokrasi berbasis meritokrasi dan mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Sistem ujian pegawai negeri yang lebih ketat juga memastikan bahwa pejabat dipilih berdasarkan kompetensinya masing-masing, bukan sekedar status keluarga saja. Dengan serangkaian kebijakan birokrasi tersebut menunjang pemerintahan yang efisien dan mencegah konflik internal serta memperkuat legitimasi dinasti Tang. Iklim positif yang dibawa dalam sistem birokrasi berhasil berdampak positif dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, militer, serta keadaan sosial pada masa pemerintahan Kaisar Taizong. Tanah yang didistribusikan pun lebih merata kepada masyarakat, berhasil mencegah monopoli tanah oleh para bangsawan kaya dan memastikan petani mendapatkan tanah untuk bertani dan turut andil memperkuat sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi dinasti Tang. Sistem perpajakan berjalan lebih adil dan tidak terlalu membebani rakyat, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi dan pada akhirnya berefek pada rakyat yang memiliki lebih banyak insentif untuk bekerja dan berdagang. Dengan menaklukkan suku Goktuk dan memperluas kendali ke Asia Tengah, dinasti Tang berhasil mengamankan jalur sutra sehingga mampu meningkatkan perdagangan antara Tiongkok, India, Persia, dan Kekaisaran Bizantium, di mana kota-kota besar seperti Chang'an pun pada akhirnya dapat berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga pusat budaya dunia. Dengan keadaan birokrasi dan sektor ekonomi yang stabil, mendukung berkembangnya angkatan bersenjata dinasti Tang yang sering dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia saat itu, berkat reformasi organisasi dan juga logistik militer. Keamanan wilayah pun pada akhirnya meningkat dengan keberhasilan kampanye militer terhadap suku nomaden seperti Goktuk, dan selain itu, dinasti Tang juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Asia Tengah, Tibet, dan semenanjung Korea, serta mencapai puncak kejayaannya dalam hal luas wilayah pada periode Kaisar Taizong. Keadaan yang berjalan positif di seluruh wilayah dinasti Tang pun turut andil meningkatkan standar hidup masyarakat. Beragam infrastruktur seperti jalan dan juga kanal, serta irigasi berhasil meningkatkan kualitas hidup dan akses ke sumber daya yang lebih luas bagi masyarakat. Dan dengan meningkatnya taraf hidup, mendukung dinasti Tang sebagai salah satu dinasti paling kosmopolitan dalam sejarah Tiongkok. Arus perputaran budaya yang dibawa jalur sutra meningkatkan keberagaman budaya dengan masuknya pengaruh dari India, Persia, Arab, dan juga Eropa Timur. Reformasi Kaisar Taizong pun tidak hanya memperkuat dinasti Tang saja, akan tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu kekaisaran yang paling maju dalam sejarah dunia. Pemerintahannya menciptakan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, kejayaan budaya, serta ekspansi militer yang menjadikan Tang sebagai model pemerintahan ideal dalam sejarah Tiongkok.
Meskipun sering dianggap sebagai kaisar yang memulai periode keemasan Cina, nyatanya Kaisar Taizong pun juga bukan tanpa celah, terutama ambisinya menguasai wilayah kerajaan Goguryeo di wilayah Korea. Kaisar Taizong memimpin ekspedisi besar-besaran untuk menaklukkan kerajaan Goguryeo di Korea, meskipun pada akhirnya gagal menembus benteng Ansi dan akhirnya memilih mundur kembali ke wilayah Tang. Kegagalan ini pun pada akhirnya melemahkan reputasi militer Tang, meskipun wilayah lainnya tetap stabil. Pada tahun-tahun terakhirnya, Taizong mulai mengalami serangkaian penurunan kesehatan, terutama setelah kampanye Goguryeo yang menemui kegagalan dan pada akhirnya menguras energinya. Di tengah menurunnya keadaan kesehatan sang Kaisar Taizong, ia pun mulai menyerahkan sebagian urusan negara kepada putranya, yaitu Li Zi, yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Gaozong. Setelah menyaksikan beragam perubahan yang dibawa oleh Kaisar Taizong, dinasti Tang pada akhirnya dipimpin oleh anak dari Kaisar Taizong yang naik tahta dan bergelar Kaisar Gaozong. Kaisar Gaozong yang bernama asli Li Zi adalah putra dari Kaisar Taizong dan naik tahta setelah kematian ayahnya pada sekitar tahun 649 Masehi. Meskipun ia secara resmi memerintah hingga tahun 683 Masehi, masa pemerintahannya sering dikaitkan dengan pengaruh besar dari Maharani Wu Zetian yang akhirnya mengambil kendali penuh atas dinasti Tang. Di awal masa pemerintahannya, Kaisar Gaozong menyaksikan beragam transisi kekuasaan dari kaisar sebelumnya, di mana ia melanjutkan sebagian besar kebijakan yang telah dilakukan oleh sang ayahanda, yaitu Kaisar Taizong. Kaisar berusaha menjaga stabilitas pemerintahan dengan mempertahankan banyak kebijakan ayahnya, termasuk sistem birokrasi berbasis ujian pegawai negeri dan juga reformasi ekonomi. Kaisar mempertahankan para pejabat utama dari era Taizong seperti Zhang Zunwuji yang tetap berperan dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas. Selain melanjutkan stabilitas kekaisaran, Kaisar Gaozong juga melanjutkan kebijakan militer di mana dia memperkuat kendali atas Asia Tengah, Tibet, dan juga wilayah semenanjung Korea. Pada sekitar tahun 668 Masehi, dinasti Tang yang pernah dikalahkan oleh Goguryeo bekerja sama dengan kerajaan Silla untuk mengalahkan kerajaan Goguryeo serta menyatukan sebagian besar Korea di bawah Silla yang bersekutu dengan dinasti Tang. Namun keadaan segera berubah ketika kesehatan sang kaisar menurun. Sang kaisar seringkali mengalami sakit kepala parah dan serangan stroke ringan yang menghambat kemampuannya memimpin secara efektif. Hal ini pun membuka jalan bagi permaisurinya, yaitu Wu Zetian, untuk semakin berkuasa. Pada masa awalnya, Wu Zetian adalah seorang selir Kaisar Taizong, akan tetapi setelah Taizong wafat, ia menjadi permaisuri Kaisar Gaozong. Dengan segala intrik dan juga kecerdikannya, ia berhasil menyingkirkan saingan-saingan politiknya, termasuk diantaranya adalah keluarga Zhang Zunwuji dan mengambil alih banyak keputusan pemerintahan. Karena kesehatan Gaozong yang memburuk, Wu Zetian pun mulai mengendalikan administrasi negara, mendikte kebijakan-kebijakan masyarakat, dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia pun segera memperkuat pengaruhnya dengan mempromosikan pejabat yang loyal kepadanya. Namun meningkatnya kekuasaan Wu Zetian pun membuat oposisi dan pejabat konservatif menjadi semakin kuat. Setelah kesehatannya terus menurun, Kaisar Gaozong pun pada akhirnya wafat pada sekitar tahun 683 Masehi. Posisinya segera digantikan oleh sang putra yaitu Kaisar Zongzong yang berumur pendek karena segera disingkirkan oleh permaisuri Wu Zetian. Dan segera setelahnya mengganti Kaisar Zongzong dengan Kaisar Ruizong dan kemudian memerintah sebagai penguasa de facto dari balik layar. Keadaan pun segera berubah ketika pada tahun 690 Masehi, Wu Zetian secara resmi merebut tahta dan mendirikan dinasti Zhou, satu-satunya dinasti yang pernah diperintah oleh seorang perempuan di Tiongkok. Meskipun naik tahta dengan cara yang cukup licik, pemerintahan Kaisar Wu Zetian bisa dianggap tak kalah bagusnya dengan Kaisar Taizong dan juga Kaisar Gaozu. Kaisar Wu Zetian mempertahankan sistem birokrasi dan memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih mengutamakan meritokrasi yang memberikan kesempatan lebih besar bagi para rakyat biasa untuk menjadi pejabat. Kaisar Wu Zetian juga mengurangi pajak bagi rakyat kecil dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara dengan sistem pajak yang lebih efisien. Karena iklim perpajakan yang kondusif mendukung aktivitas perdagangan untuk berkembang pesat dan pada akhirnya banyak infrastruktur yang berhasil diperbaiki. Pada sekitar tahun 705 Masehi, Wu Zetian yang sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan akhirnya diturunkan melalui kudeta istana oleh pejabatnya sendiri. Dan setelah penggulingannya, nama dinasti Tang dipulihkan dengan naiknya putra Wu Zetian, yaitu Kaisar Zhangzong, sebagai kaisar dinasti Tang yang baru. Setelah penggulingan Kaisar Wu Zetian, dua kaisar yang sebelumnya berada di bawahnya mewarisi dinasti Tang di periode selanjutnya. Kaisar Zhangzong yang naik tahta kembali pada sekitar tahun 705 Masehi dan berkuasa hingga tahun 710 Masehi, serta Kaisar Ruizong yang memerintah dari tahun 710 Masehi hingga tahun 712 Masehi. Dua kaisar tersebut menjadi penjembatan yang menghubungkan dinasti Tang
dengan masa keemasan yang dianggap sebagai puncak peradaban Cina kuno di bawah Kaisar Xuanzong yang berkuasa dari tahun 712 Masehi hingga tahun 756 Masehi. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti paling gemilang dalam sejarah Tiongkok dan mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan kaisar-kaisar besar seperti Kaisar Taizong dan juga Kaisar Xuanzong. Masa pemerintahan Kaisar Xuanzong merupakan masa pemerintahan yang dikenal sebagai zaman keemasan kedua bagi dinasti Tang, di mana ekonomi, kebudayaan, seni, dan juga stabilitas politik mencapai titik tertinggi. Kaisar Xuanzong lahir dengan nama Li Longji dan naik tahta pada sekitar tahun 712 Masehi setelah berhasil menyingkirkan permaisuri Wei yang kerap dianggap korup. Ia pun segera melakukan reformasi besar-besaran untuk menghapus ketidakstabilan yang diwarisi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Serangkaian reformasi tersebut diantaranya reformasi di bidang politik dan juga administrasi negara yang mencakup penghapusan korupsi dengan cara menyingkirkan para pejabat yang korup dan menunjuk birokrat berbakat seperti Yao Chong dan juga Song Jing untuk membantu pemerintahannya. Kaisar pun juga memperketat seleksi penerimaan pegawai negeri melalui ujian kenegaraan serta memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kompetensi tinggi yang bisa menduduki jabatan-jabatan penting. Kaisar Xuanzong juga memperkenalkan sistem Jiedushi atau gubernur militer yang menguasai wilayah perbatasan dan bertanggung jawab atas pertahanan negara. Pada masa pemerintahan Kaisar Xuanzong, perekonomian dinasti Tang berkembang dengan sangat pesat dengan beberapa pencapaian utama. Di antara pencapaian tersebut antara lain peningkatan pada produksi pertanian. Sistem equal field system atau sistem pembagian tanah setara yang telah diperkenalkan oleh Kaisar pertama dinasti Tang diteruskan pada masa pemerintahan Kaisar Xuanzong dan memastikan distribusi tanah yang adil kepada para petani demi meningkatkan produksi pertanian. Hal ini juga ditunjang dengan pembangunan jaringan irigasi yang diperluas untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Selain perdagangan bahan pakan, bahan-bahan lainnya juga diperdagangkan melalui jalur sutra dan berhasil menghubungkan Tiongkok dengan berbagai peradaban yang lebih luas seperti peradaban Timur Tengah, India, Asia Tengah, dan juga Eropa. Kota Chang'an yang merupakan ibu kota dinasti Tang pun menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia, dengan pedagang dari berbagai bangsa, termasuk diantaranya adalah pedagang Arab, Persia, dan juga Jepang yang memperdagangkan tak hanya komoditi saja, melainkan juga menjadi tempat pertukaran budaya dan juga keilmuan lainnya. Di masa Kaisar Xuanzong jugalah pembangunan pelabuhan Guangzhou sebagai pusat perdagangan maritim pertama kali dilakukan dan membantu perkembangan perdagangan dinasti Tang ke jaringan yang lebih luas lagi. Di masa pemerintahan Kaisar Xuanzong juga inilah dinasti Tang menyaksikan masa keemasan bidang budaya dan juga seni. Kaisar sangat mendukung sastra dan mendirikan akademi khusus bagi para penyair. Penyair-penyair seperti Li Bai, Du Fu, dan juga Wang Mei muncul sebagai 3 penyair terbesar selama periode dinasti Tang dan menciptakan karya sastra yang abadi. Selain sastra, Kaisar juga mendirikan Akademi Musik Peer Garden, yakni sebuah pusat pelatihan musik dan tari yang memungkinkan perkembangan dan pertukaran budaya melalui musik dan tarian, dan datang dari seluruh penjuru dunia seperti yang datang dari Persia dan juga Asia Tengah, serta masuk ke Tiongkok dan mempengaruhi gaya seni lokal. Tak hanya menyaksikan perkembangan di bidang politik, militer, dan juga ekonomi serta kebudayaan, bidang keilmuan juga menjadi saksi bagaimana masa keemasan dinasti Tang di bawah Kaisar Xuanzong. Bidang-bidang keilmuan seperti astronomi, matematika, kedokteran, teknologi dan juga teknik sipil, kimia dan juga alkimia, serta geografi dan kartografi berkembang dengan sangat pesat. Seperti bidang astronomi yang menyaksikan observatorium kekaisaran yang semakin berkembang dengan para astronom yang mencatat fenomena gerhana serta pergerakan planet dengan lebih akurat. Hal tersebut didukung oleh instrumen astronomi seperti jam air dan juga astrolab yang telah diperbaharui untuk meningkatkan ketepatan pengukuran waktu dan juga navigasi. Pada bidang matematika, para matematikawan dinasti Tang mengembangkan konsep perhitungan trigonometri yang digunakan dalam astronomi dan juga arsitektur. Penyempurnaan sistem pecahan desimal menjadi dasar bagi perhitungan yang lebih kompleks di era-era selanjutnya. Berbicara perkembangan keilmuan dinasti Tang, maka tak bisa dipisahkan dari bidang kimia dan juga alkimia, di mana praktik alkimia berkembang pesat, terutama dalam pencarian eksilir keabadian yang telah digagas jauh dari zaman dinasti Qin yang secara tidak langsung mendorong eksperimen dalam kimia. Tanpa sengaja, pembuatan eksilir keabadian ini justru menciptakan bubuk mesiu melalui beragam eksperimen alkimia. Meskipun terbilang sangat berguna, penggunaan bubuk mesiu ini baru digunakan secara luas pada abad-abad berikutnya. Meskipun awal pemerintahannya sangat gemilang, masa akhir Kaisar Xuanzong ditandai dengan kemerosotan yang menyebabkan krisis besar.
Beragam korupsi dan pengaruh dari selir Yang Guofei menjadi titik kemunduran dinasti Tang di bawah Kaisar Xuanzong. Kaisar Xuanzong jatuh cinta pada Yang Guifei dan segera membutakannya pada cinta yang fana, sehingga membuat Yang Guifei kemudian memiliki pengaruh yang sangat besar di istana. Keluarga Yang Guifei, terutama Yang Guozhong, menyalahgunakan kekuasaan dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pejabat dan juga militer. Kaisar Xuanzong yang terlalu mempercayai An Lushan, yaitu seorang jenderal asal Asia Tengah yang diberikan kekuasaan besar sebagai gubernur militer dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Karena keputusan inilah, dinasti Tang perlahan tenggelam dalam kegelapan dan akhirnya menemui akhir yang getir. Meskipun berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kaisar Xuanzong, namun di balik kemakmuran itu, terdapat beberapa masalah struktural yang memicu pemberontakan seperti Kaisar Tang memberikan kekuasaan besar kepada para gubernur militer di perbatasan untuk melawan ancaman suku-suku nomaden seperti suku Tibet dan juga suku Khitan. An Lushan diangkat sebagai gubernur militer di wilayah utara dan dengan pasukan besar di bawah kendalinya. Selain itu, terjadi korupsi di dalam internal kekaisaran ketika kanselir Yang Guozhong memegang kekuasaan yang besar dan bersaing dengan An Lushan dan segera memperuncing ketegangan politik. Melihat gelagat kelakar dari sang kanselir, Jenderal An Lushan merasa terancam akan intrik politik istana kekaisaran. Yang Guozhong selalu berusaha mengurangi pengaruh An Lushan dengan memprovokasi Kaisar Xuanzong untuk mencurigainya dan menuduhnya dengan fitnah yang keji. Merasa disudutkan, Jenderal An Lushan yang memiliki pasukan besar dengan total 160.000 pasukan merasa cukup kuat dan pada akhirnya melancarkan pemberontakan dan mengklaim kekaisaran untuk dirinya sendiri. Pada bulan Desember tahun 755 Masehi, Jenderal An Lushan memproklamirkan pemberontakan di Fanyang dan menggerakkan pasukannya ke wilayah selatan. Setelah berjalan belum genap setahun lamanya, pada bulan Juli tahun 756 Masehi, pasukan pemberontakan berhasil merebut kota Luoyang, yaitu ibu kota timur dari dinasti Tang, dan Jenderal An Lushan menyatakan diri sebagai kaisar dinasti Yan. Pasukan Tang berhasil dikalahkan di gerbang Tong, serta membuka jalan bagi An Lushan untuk merebut Chang'an, ibu kota dinasti Tang, yang membuat Kaisar Xuanzong melarikan diri ke wilayah Sichuan. Namun setahun kemudian pada bulan Januari tahun 757 Masehi, Jenderal An Lushan dibunuh oleh putranya sendiri, yaitu An Xiongxu, yang mengambil alih pemberontakan. Dinasti Tang sendiri bukan tanpa perlawanan ketika menghadapi pemberontakan Jenderal An Lushan. Dinasti Tang di bawah Kaisar Zhuzong atau putra dari Kaisar Xuanzong segera memimpin pasukan anti pemberontakan serta meminta bantuan kepada kekanan Uighur untuk melawan para pemberontak. Berbagai pertempuran silih berganti terjadi antara pasukan pemerintahan dinasti Tang melawan pemberontakan yang pada akhirnya berhasil dipadamkan pada sekitar tahun 763 Masehi setelah kematian pemimpin terakhir pemberontakan yaitu Shi Chaoyi. Dampak dari pemberontakan ini pun sangat memukul pemerintahan dinasti Tang di mana kerusakan demografis dan juga ekonomi sangat terasa. Korban jiwa dari pemberontakan Jenderal An Lushan diperkirakan mencapai 13 juta hingga 36 juta orang tewas, dan korban tewas ini pun diperkirakan sekitar 15 hingga 20% dari populasi dunia saat itu. Kehancuran ekonomi di wilayah Tiongkok Utara meruntuhkan sistem pajak dan mengganggu aktivitas perdagangan. Kehancuran ini pun mengakibatkan migrasi besar-besaran penduduk Tiongkok Utara yang mengungsi ke wilayah selatan. Akibat serangkaian kemunduran ini, kekuasaan kaisar pun segera melemah dan kehilangan kendali atas gubernur militer regional yang semakin kuat dan memicu perpecahan politik. Dinasti Tang pun pada akhirnya mulai kehilangan kendali atas wilayah Asia Tengah setelah pertempuran Talas pada sekitar tahun 751 Masehi. Kekacauan ini diperburuk dengan berbagai bencana alam serta krisis ekonomi seperti bencana kekeringan, banjir, dan kelaparan yang menyebabkan penderitaan rakyat. Seakan tak berhenti, lagi-lagi terjadi pemberontakan yang kali ini dilakukan oleh seorang petani bernama Huang Chao. Pemberontakan Huang Chao merupakan sebuah pemberontakan petani terbesar dalam sejarah Tiongkok yang mempercepat keruntuhan dinasti Tang. Dipimpin oleh Huang Chao, seorang mantan pedagang garam yang gagal menjadi pejabat, pemberontakan ini berlangsung selama hampir 9 tahun lamanya dan menyebar ke seluruh Tiongkok, dan berhasil menghancurkan sendi ekonomi, membantai para elit penguasa, dan melemahkan kekaisaran hingga akhirnya dinasti Tang runtuh beberapa dekade kemudian. Pemberontakan ini utamanya didasari oleh ketimpangan sosial yang terjadi antara para bangsawan dan keluarga kaya yang menguasai tanah, sementara para petani semakin miskin dan terbebani oleh pajak. Ketimpangan yang juga didukung oleh praktek suap dan juga korupsi pemerintahan yang menghalangi orang berbakat seperti Huang Chao untuk masuk birokrasi pemerintahan. Huang Chao yang merasa kecewa dengan kebobrokan ini akhirnya tergabung dalam kelompok pemberontakan Wang Xiangxi yang meletus terlebih dahulu, meskipun pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Setelah kematian Wang Xiangxi, praktis Huang Chao yang naik menjadi pemimpin tunggal dan dia memimpin pemberontakan dengan taktik gerilya di mana ia menghindari pertempuran frontal, bergerak cepat ke selatan untuk menghindari pasukan Tang. Huang Chao pun menyerbu Guangzhou dan berhasil menaklukkan kota pelabuhan internasional ini serta membantai 120.000 orang, termasuk diantaranya adalah pedagang Arab dan juga Persia. Sebuah tindakan yang menghancurkan perdagangan maritim dinasti Tang dengan dunia Islam. Setelah berhasil melakukan pemberontakan di selatan, Huang Chao kembali mengarahkan pemberontakannya ke utara, di mana pada tahun 880 Masehi, Huang Chao berhasil merebut ibu kota Luoyang dan lantas berhasil menguasai ibu kota Chang'an, yaitu ibu kota dinasti Han. Di ibu kota Chang'an, pasukan pemberontakan Huang Chao berhasil membunuh para bangsawan Tang, pejabat, dan keluarga kerajaan. Istana kekaisaran pun dijarah dan lantas dibakar sebagai simbol pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Tang yang dianggap korup. Huang Chao pun menyatakan diri sebagai kaisar dinasti Qi setelah melakukan serangkaian pembantaian di ibu kota Chang'an. Namun, meskipun berhasil menguasai ibu kota kekaisaran Tang, pasukan pemerintahan dinasti Tang berhasil bangkit setelah dibantu oleh Li Keong, seorang pemimpin statu Tok, dan Zhu Wen, seorang mantan pengikut Huang Chao yang berkhianat. Dan pada akhirnya, pada sekitar tahun 884 Masehi, Huang Chao berhasil dikepung di wilayah Shandong dan memilih bunuh diri setelah kekalahan terakhir. Akibat dari pemberontakan Huang Chao, beragam sendi kekaisaran mengalami kerusakan parah, di mana ibu kota Chang'an dan juga Luoyang mengalami kehancuran yang mengakibatkan aktivitas perdagangan lumpuh. Kekuasaan kaisaran pun segera runtuh dan hanya menjadi sebuah simbol karena sejatinya kekuasaan berada di tangan para panglima perang. Pada akhirnya, dinasti Tang mengalami keruntuhan pada sekitar tahun 907 Masehi ketika Zhu Wen, seorang panglima perang, menggulingkan kaisar terakhir dinasti Tang yaitu Aidi dan lantas mendirikan dinasti Liang akhir. Penggulingan ini pun menandai awal dari zaman 5 dinasti dan juga 10 kerajaan, yaitu sebuah periode penuh perpecahan sebelum berdirinya dinasti Song.